masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan masuk surga. Iya, Itu kan? dogma. Hah? Nonsense. Oh, itu Tidak ada. Kristen itu tidak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. aslinya itu. Ada, bro. Kan saya dengar-dengar. Shalom, hari ini aku sedang berada di ladang, ya, berjalan-jalan. Hari ini juga saya mau menanggapi video yang beredar tentang apa yang dikatakan, diucapkan oleh seorang artis public figure, Denny Sumargo, kepada pesulap merah tentang dua hal. Yang pertama tentang kealahan, yang kedua tentang kepastian keselamatan. Inilah video yang pertama. Jadi kan kalau di Kristen itu yang kutemukan, mohon maaf ya untuk yang umat Kristen, ini menurut Denny aja. Iya, ini dari apa yang Bang Denny pelajari. Nah, kalau kita lihat botol ini ya, kalau lihat dari sisi situ, lihat dari sisi sini tak ya, berapa jumlahnya? Satu. Kita lihat dari belakang, Satu juga. dari depan. Satu. Oke. Kalau saya lepas, dia jadi berapa? Satu itu tuh. Oke. Ada berapa benda sekarang? Dua. Cakep. Iya, iya. Oke. Kalau saya tuang ini ke Iya, sini, ya kan? Anggaplah saya tuang. Iya. Jadi ada berapa benda di Tiga tangan benda. saya? Ada 3 benda. Saya masukkan dia. Saya masukkan. Saya tutup. Ada berapa? Satu. Jadi dari satu source, maka hadirlah kehidupan itu. Oke. Jadi tidak pernah ada tiga Tiga. source, Iya. 3 Tuhan, tidak pernah ada. Satu ya. Satu dia. Dalam video pertama itu dia mengilustrasikan, sebenarnya dia tidak menyebutkan tentang Tritunggal atau Trinitas itu sendiri, tidak. Tetapi dari apa yang dia jelaskan itu mengindikasikan bahwa dia sedang menjelaskan Tritunggal kepada si pesulap merah Marcel. Lalu kemudian dia menjelaskan dengan seperti itu. Ada aqua satu, punya tutup, punya air di dalam, punya botol. Lalu kalau dipisah menjadi 3 bagian, kalau disatukan menjadi 1 bagian. Kira-kira seperti itulah penjelasan daripada Denny Sumargo. Nah, apa yang menjadi menarik atau apa yang menjadi poin daripada penjelasannya? Denny Sumargo menjelaskan hal itu kepada pesulap merah yang adalah bukan orang Kristen. Ya, bukan orang Kristen. Lalu saya mau menjelaskan demikian. Tritunggal itu bukanlah seperti itu. Kenapa kau susah-susah mengambil ilustrasi tentang Allah itu, mengilustrasikannya dengan sebuah botol air minum? Ya. Kenapa kau tidak menggunakan aja tubuhmu, hidupmu? Kalau penjelasan yang seperti itu lebih kepada pengajaran atau pemahamannya onenes, sabelian, lalu kemudian modalisme. Jadi seperti itu, adanya satu pribadi dengan 3 peran. Ibaratnya saya sekarang sedang berada di kebun, maka saya bisa dikatakan sebagai seorang petani atau pekebun. Lalu kemudian nanti saya berada di rumah, saya kemudian dipanggil bapak oleh anak-anak. Lalu kemudian nanti saya berada di gereja, orang-orang memanggil saya bapak pendeta atau bapak gembala. Satu pribadi dengan 3 fungsi, 3 peran. Allah Tritunggal tidak seperti itu. Jadi Allah Tritunggal tidak seperti apa yang dijelaskan oleh Denny Sumargo. Allah Tritunggal yang dipahami, diterima oleh kekristenan, yang diterima oleh bapak-bapak gereja dan diputuskan oleh bapak-bapak gereja adalah demikian. Roh Kudus bukanlah Yesus. Roh Kudus bukanlah Allah. Allah bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa. Bapa bukanlah Yesus. Ya, jadi ada 3 nih. Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, Yesus bukan Bapa. Tetapi ketiganya adalah di dalam satu
hakikat kealahan dalam 3 pribadi. Ya, ilustrasi yang menurut saya, walaupun mungkin banyak di luar sana yang juga tidak setuju dengan ilustrasi yang saya gunakan, tetapi menurut saya itu lebih kena. Walaupun tidak ada satu ilustrasi yang benar-benar sempurna untuk mengilustrasikan tentang Allah Tritunggal. Saya manusia, punya jiwa, pikiran, punya daging, punya perkataan, punya roh. Perkataan saya di sini, saya sedang berada di kebun. Perkataan saya bisa keluar kemana-mana. Dan perkataan itulah yang menjadi firman kalau di dalam Allah. Lalu kemudian saya punya roh. Nah, roh itulah yang adalah Roh Kudus yang dalam konteks kealahan. Tetapi bedanya manusia itu perkataannya itu tidak menjadi satu pribadi. Tidak bisa berdiri sendiri. Rohnya juga tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi Allah, rohnya bisa berdiri sendiri, rohnya itu satu pribadi, perkataannya itu adalah firman yang hidup sesuai dengan Yohanes pasal pertama ayat yang pertama. Pada bulannya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka firman yang keluar daripada mulut Allah atau perkataan itu menjadi satu pribadi, menjadi firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi satu pribadi. Jadi mereka ada 3 pribadi. Bukan satu pribadi, tetapi dalam satu hakikat kealahan. Dan mereka tidak bisa dipisahkan karena mereka satu, kesatuan. Ya, aku dan Bapakku adalah satu. Ya, di dalam doa Tuhan Yesus juga bahwa Tuhan Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi seperti itu. Pemahaman-pemahaman tentang Tritunggal yang seperti dijelaskan oleh Denny Sumargo itu adalah cenderung kepada onanisme, Sabellian, dan juga modalisme. Dan itu sudah dicap sebagai bidat. Nah, bidat ini berarti tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Dan bisa dikatakan ajarannya itu ajaran sesat. Tidaklah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, Denny Sumargo ini ternyata sama apa yang dipahami dengan Rudi Gunawan. Dan saya sudah membuat tanggapan tentang Rudi Gunawan ini. Nah, demikian dia. Allah Tritunggal sederhananya adalah Alkitab berfirman bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi untuk mengerti daripada Allah tentang Tritunggal, maka menurut saya ilustrasi yang paling tepat adalah manusia itu sendiri, karena memang lebih simple, karena menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Tritunggal itu seperti itu, bukan seperti apa yang dijelaskan oleh Denny Sumargo, bukan seperti apa yang dijelaskan oleh Rudi Gunawan, bukan seperti apa yang dijelaskan oleh orang-orang onanisme, Sabellianisme seperti Joshua Teuuh, ya, modalisme bukan. Tritunggal itu ajaran kekristenan yang diterima, yang diakui oleh gereja-gereja yang benar adalah 3 pribadi di dalam satu kesatuan, dalam satu hakikat kealahan yang sudah ada sejak zaman sebelum dunia diciptakan sampai selama-lamanya akan selalu ada. Sejak dahulu kala dia sudah ada. Sebab Allah Tritunggal lah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan Allah Tritunggal juga yang akan menjadikan langit dan bumi yang baru.
Lalu yang kedua tentang kepastian keselamatan, dan ini video daripada Denny Sumargo. Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu. Ada Kan bro. saya dengar-dengar Itu katanya kalau masuk Kristen, Iya. ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, Itu katanya. dogma, Hah? nonsense. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oh, oke. Nggak ada, brother. Oh, Karena oke. di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Saudaraku, lebih lanjut, Denny Sumargo mengatakan bahwa tidak ada kepastian keselamatan di dalam Kristen. Ya, artinya segala sesuatu keputusan itu kita mengikut Tuhan Yesus, ya fiktif-fiktif. Mudah-mudahan hal ini sangat bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Sangat bertentangan. Membuktikan bahwa Denny Sumargo tidak paham tentang keselamatan. Sudahlah, engkau lebih baik menjadi artis-artis saja. Ya, jangan sok-sokan menjadi pemuka agama, atau jangan sok-sokan mengajarkan tentang kekristenan, mengumbarkan padahal itu salah. Atau bisa juga kamu berbicara tentang hal itu, tetapi alangkah baiknya jikalau engkau konsultasikanlah dengan pemimpin gerejamu, ya, supaya dijelaskan, supaya tahu bahwa supaya kau tidak mengajarkan hal yang salah, ya. Kepastian di dalam Kristus tentang keselamatan itu, ya, pasti selamat. Yohanes 10 ayatnya yang ke-27 berkata demikian, bahwa domba-dombaku mengenal suaraku dan mengikuti aku. Lebih lanjut di ayatnya yang ke-28 berkata demikian, bahwa aku di sini adalah Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan dengar ini, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang mampu merebut mereka dari tanganku. Ku di sini adalah Yesus. Bapakku yang mengutus mereka, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan tidak ada yang bisa merebut mereka dari Bapakku. Itulah kepastian keselamatan. Baca itu baik-baik. Jadi tidak ada istilah 50-50, tidak ada 50 seandainya atau mudah-mudahan, nggak ada. Semoga selamat, tidak ada. You percaya Yesus, you selamat. Tergantung you berbuat baik, itu adalah buah daripada you percaya Yesus. Buah daripada kau sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Perbuatan baikmu tidak membuat kau masuk surga atau diselamatkan. Perbuatan baikmu itu hanya sebagai buah hasil daripada keselamatan itu sendiri. Jadi tidak ada 50-50. Lalu bagaimana mereka yang mengaku percaya Yesus tetapi berbuat seenaknya, berbuat onar? Lah itu berarti mereka tidak percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Orang yang percaya Yesus dengan sungguh-sungguh akan menjaga hidupnya, akan menjaga kekudusan hidupnya, akan menjaga tingkahnya, akan menjaga karakternya, akan mengikuti sifat-sifat daripada Yesus sendiri. Yesus tidak mau hal kekacauan, maka pengikut-pengikutnya juga tidak mau hal-hal yang kacau. Jadi keselamatan itu pasti, ya dan amin. Tidak semoga, tidak mudah-mudahan. Kalau diterima iya, kalau enggak ya apa boleh buat, bukan. Pasti selamat, pasti masuk surga. Kepastian masuk surga di dalam kekristenan, ajaran Kristen, you percaya Yesus, maka you pasti masuk surga.